Aplikasi Shopee apakah ada di lapangannya di tahun 2024? Mari kita bahas teman-teman ya, untuk aplikasi Shopee. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar, yang sudah mencari-cari informasi tentang aplikasi Shopee, ya mungkin teman-teman ada yang telat ya, ataupun di SP Letter ataupun S Pinjam, misalkan teman-teman telat bayar, yang saat ini mencari-cari tahu apakah aplikasi Shopee ini ada di lapangannya, apakah masih belum ada ya. Jadi di video ini saya akan berbagi informasi khususnya buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Shopee. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman ya, karena kalian telah mendukung channel ini ya, biar saya lebih semangat lagi menginformasikan tentang resiko gagal bayar di pinjaman online. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas aplikasi Shopee. Nah, di sini teman-teman ya, ini aplikasi Shopee ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi Shopee ini aplikasi pinjaman online ya. Aplikasi belanja sebenarnya. Tapi di dalamnya itu ada SP Letter ataupun S Pinjam. Jadi banyak orang-orang yang terjerat di dalam aplikasi tersebut seperti S Pinjam sama SP Letter kayak gitu ya. Oke, jadi aplikasi ini aplikasi yang sudah legal atau resmi OJK. Oke, nah di sini teman-teman ada S Pinjam ya, S Pinjam. Oke, kita coba cek. Nah di sini ada limit 1,5 juta teman-teman ya. Tapi limit ini sudah tidak bisa digunakan. Kenapa nggak bisa digunakan? Karena di SP Letter itu ada tagihan yang masih belum dibayar. Nah jadi sisa limit di S Pinjam itu nggak bisa digunakan. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian punya aplikasi Shopee ini ya, S Pinjam ada S Pinjam ada limit, di SP Letter juga ada limit. Kemudian salah satunya teman-teman itu misalkan di S Pinjam atau di SP Letter itu ada yang telat, itu baru di S Pinjamnya itu nggak bisa digunakan kayak gitu. Ya misalkan di S Pinjam ada kalian sudah telat, misalkan kalian ya telat 1 hari atau 2 hari. Nah di SP Letter itu nggak bisa digunakan seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman masih belum telat, jangan sampai telat seperti itu ya. Jadi ini limit 1,5 juta ini sudah nggak bisa digunakan. Karena apa? Karena di SP Letter ada tagihan yang masih belum dibayar. Tapi tagihannya sudah lama banget ini teman-teman ya. Lama banget, sekitar 1,5 tahun ya. 1 tahun lah ya nih. 1,5 juta. Jadi misalkan ini kan SP Letter ya. Ini misalkan dilunasi. Ya, dilunasi kemudian kita pinjam lagi, boleh nggak bang? Apakah bisa ACC? Nggak bakalan. 100% nggak bakalan di ACC lagi. Ya, misalkan di S Pinjam gimana bang? Apakah bisa dipinjam? Nggak bisa. Kalau teman-teman sudah pernah telat, pasti nggak bisa. Ya, kedua-duanya. Jadi nggak bisa digunakan lagi misalkan teman-teman lunasi kalau sudah pernah telat seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya untuk pertanyaan atau yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Bang, aplikasi Shopee apakah ada di lapangannya? Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya, karena banyak teman-teman yang telat bayar sih untuk tahun ini. Untuk aplikasi Shopee ini teman-teman, ini sejauh pengalaman ya. Ini yang pertama pengalaman terlebih dahulu ya. Ini sudah telat sekitar 1 tahun ya. 1 tahun ya. Sekitar 1 tahun ini masih belum telat sama sekali ya, maksudnya belum sampai datang sama sekali untuk DC-nya ya. Sejauh ini sudah 1 tahun ya, 5 Maret 2023, jadi 1 tahun lebih ini nggak pernah datang teman-teman. Ini posisi aplikasi ini daerah Jawa Timur sampai sekarang. Bahkan dari subscriber pun daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu banyak yang gagal bayar. Ada yang sampai 5 juta, 15 juta, 20 juta. Tapi sampai sekarang juga aman. Cuman pertanyaannya teman-teman subscriber itu yang WA saya, bang apakah ada DC-nya? Itu aja yang ditanyakan. Yang ditanyakan. Ya nggak ada bang, saya didatangi nggak ada. Jadi untuk aplikasi Shopee ini sebenarnya ada DC-nya apa enggak? Jawabannya yang enggak sih. Karena ini saja contoh
Sudah 1 tahun nggak pernah datang. Padahal waktu telat 3 minggu, 1 bulan itu sering banget dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sering banget. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Nah itu sama juga dari subscriber saya itu daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di luar Jawa itu banyak yang telat bayar sampai berbulan-bulan. Bahkan dia paling ngerinya ya dapat surat, padahal suratnya dari WA kan. Kemudian dapat video DC mau datang, itu sudah panik kan. Ternyata nggak, sampai sekarang nggak datang-datang. Jadi intinya kalau dari saya pribadi ini ya nggak ada DC-nya. Kalau waktu tahun 2022 itu memang ada DC-nya. Banyak subscriber saya yang WA saya, bang saya didatangi barusan ini itu. Tapi kalau untuk 2023, 2004 ini aman kok, ya. Jadi aman teman-teman ya. Banyak di konten-konten lain memang ada DC-nya, tapi buktinya mana gitu loh. Buktinya, saya perlu buktinya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang telat bayar saat ini gak usah takut lah ya. Dapat WA, dapat video, DC mau datang itu gak bakalan datang sebenarnya. Semua teman-teman yang telat bayar mengalami seperti itu. Karena sudah dapat video, karena sudah dapat WA, katanya DC mau datang, katanya tim kolektor mau datang. Tapi ternyata sampai sekarang gak datang-datang, aman. Aman sentosa. Jadi buat teman-teman seperti itulah resiko gagal bayar di aplikasi Shopee teman-teman ya. Untuk DC masih simpang siur. Karena pengalaman saya pribadi ini masih belum ada. Bahkan dari teman-teman subscriber gak ada yang mengadu bang saya didatangi, gak ada. Untuk tahun 2023 akhir 2023 bahkan di 2024 ini aman, gak ada yang didatangi. Bahkan ada yang telat 4 bulan, 5 bulan. Harusnya kan kalau DC mau datang itu sebenarnya 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan subscriber banyak yang 5 bulan, 6 bulan. Masa mau didatangi masih? Ini saja contoh 1,5 tahun masih aman kok. Jadi intinya kalau dari saya ingatkan lagi, aman, tidak ada DC-nya. Buat teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut. Misalkan dapat WA DC mau datang, abaikan aja, nggak usah memikirkan itu. Karena semua yang telat bayar pasti dapat WA kayak gitu. Ya, kalaupun ada ya kita hadapi aja, ya kan? Intinya seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak ada kok ya. Kalau dari saya pribadi nggak ada DC-nya. Karena bukti-bukti banyak. Maksudnya bukti yang gagal bayar itu banyak tapi nggak didatangi. Seperti itu loh teman-teman. Kenapa saya tahu? Karena banyak setiap hari yang WA saya, yang sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi gitu loh. Bukan saya informasi dari saya sendiri, enggak, banyak dari subscriber saya, bahkan di luar Jawa, Kalimantan, pokoknya di luar Jawa banyak sekali yang gagal. Tapi alhamdulillah aman-aman semua. Cuman pertanyaannya ya takut didatangi DC karena sudah dapat surat, dapat WA DC mau datang katanya. Jadi misalkan teman-teman telat bayar dapat WA seperti itu sudah biasa. Kalian nggak usah panik, nggak bakalan datang DC-nya gitu ya. Oke teman-teman, cuman resiko terberatnya ya BI checking itu pasti kalau aplikasi ini nggak dibayar. Itu saja sih resikonya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.